Makanan Jepang sekarang udah marak banget dijual di Indonesia. Yang bisa kamu temukan mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran bintang 5. Cita rasanya pun tentunya sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kamu harus tahu, makanan khas Jepang gak cuma sushi dan ramen aja loh. Saking udah biasanya jadi jajanan sehari-hari, mungkin kamu lupa kalau makanan tersebut berasal dari Jepang. Yuk kita bahas berbagai hidangan lezat dari Jepang lainnya. Dijamin bisa bikin lidah kamu bergoyang. Minasan, konnichiwa! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Makanan pertama yang akan kita bahas tidak lain dan tidak bukan, yaitu sushi. Sushi pun jenisnya ada bermacam-macam. Uniknya ada sedikit perbedaan antara sushi Jepang dan Indonesia. Di Jepang, sushi yang dianggap enak adalah yang menggunakan ikan segar. Soalnya kebanyakan sushi di Jepang bentuknya nigiri atau sushi yang dibuat dengan nasi. Dan juga sepotong protein di atasnya. Bisa salmon atau tuna. Sedangkan di Indonesia lebih terkenal dengan sushi yang sudah dimodifikasi. Seperti sushi roll. Contohnya California roll, beef katsu roll, atau salmon fried roll yang umumnya bisa kita temukan di berbagai restoran Jepang di Indonesia. Selain sushi roll, di Indonesia masih bisa ditemukan nigiri juga kok. Tapi kalau kamu berharap dapat ikan yang super fresh dan tentunya dengan kualitas yang bagus, biasanya kamu perlu menggocek dompet lebih dalam. Ya, soalnya harganya bisa jadi mahal banget. Karena ikan yang digunakan harus benar-benar fresh dan gak ada kandungan yang berbahaya. Berikutnya ada sashimi. Sama dengan sushi di Jepang, sashimi menggunakan irisan ikan-ikanan segar, tapi gak disajikan dengan nasi. Biasanya dihidangkan bareng daun wasabi atau irisan loba. Makanan Jepang populer di Indonesia nih, ramen. Di mana-mana ada menu ini, sampai restoran kecil dan besar pun bersaing untuk menghidangkan ramen terbaiknya. Pilihan mie-nya beragam, menyesuaikan selera orang Indonesia. Biasanya ada mie kecil dan mie keriting. Kuah yang digunakan pun ada macamnya ya, mulai dari soyu yang asin, miso hingga shiyu. Ramen awalnya cuma ada yang berkuah aja, tapi di Indonesia lama-kelamaan banyak restoran yang juga menghidangkan dry ramen. Next ada udon. Sama seperti ramen, bedanya kalau udon, mie yang digunakan lebih besar dan lebih kenyal. Kuah udon biasanya terbuat dari beberapa jenis kaldu seperti dashi, miso, atau kari. Berikutnya ada tempura, jajanan khas Jepang yang kalau di Indonesia juga sering kita temui di pinggir jalan ya. Jenis tempura yang paling terkenal adalah ebi furai, yaitu udang yang dibalut dengan tepung dan bumbu, lalu digoreng sampai keemasan. Nggak melulu pakai udang, bisa juga makanan laut, sayuran, daging, atau jamur. Bahkan di Indonesia, istilah tempura cukup bervariasi hidangannya. Ada yang versi Jepang, ada yang versi aneka gorengan seperti ini. Biasanya ada sosis, nugget, tofu, dan juga yang lainnya. Tergantung di mana kamu membelinya. Untuk tempura dengan beraneka ragam gorengan ini biasanya bisa kamu temukan di pinggir jalan dengan harga yang relatif murah. Jajanan lain yang gak kalah populer nih, ada takoyaki. Kamu pasti tahu lah ya takoyaki. Itu loh yang bulat-bulat, isinya gurita. Kalau di Indonesia isinya variatif ya, bahkan ada ayam dan juga sosis loh. Next ada makanan kesukaan Doraemon, yaitu dorayaki. Dorayaki sendiri merupakan dua pancake Jepang yang lembut tapi disatukan dan tengahnya diberi topping seperti kacang merah, coklat, keju, dan lain-lainnya sesuai selera. Another yaki-yaki, ada yang namanya sukiyaki. Tapi ini bukan makanan ringan seperti takoyaki atau dorayaki ya, melainkan makanan berat yang terdiri dari potongan daging, sayuran, tofu, dan mie yang digoreng dalam panci hotpot yang diberi saus sukiyaki. Hidangan ini sering disamakan dengan shabu-shabu, padahal ada perbedaan antara keduanya.
Biasanya yang membedakan adalah dari kaldu yang digunakan. Next, ada okonomiyaki. Dengan telur sebagai bahan utamanya, kemudian dicampur dengan tepung, kubis, daging, dan bahan lainnya, menjadikan okonomiyaki sebagai hidangan sederhana yang mengenyangkan. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang bakal makan pakai nasi ya. Soalnya kan belum makan kalau nggak pakai nasi. Berikutnya ada unagi. Unagi merupakan belut asal Jepang dengan spesies Anguilla japonica. Belut jenis ini bisa ditemukan di Jepang, Korea, Cina, dan utara Filipina. Di negara asalnya, unagi dihargai sangat mahal. Unagi yang sudah diolah menjadi makanan siap untuk disantap, harganya bisa mencapai 8.000 yen atau setara dengan 850.000 rupiah. Unagi juga memiliki manfaat kesehatan yang tinggi, seperti membantu meningkatkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan tulang, dan meredakan nyeri. Berikutnya adalah wasabi. Musuhnya banyak orang Indonesia nih. Wasabi adalah tanaman asli Jepang yang berasal dari suku kubis-kubisan dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Wasabi diolah dengan cara diparut dan sering dijadikan bahan masakan untuk kuliner di Jepang. Banyak orang nggak suka wasabi karena rasanya yang pedas dan strong. Tapi pedesnya tuh bukan kayak pedes cabai rawit gitu. Kalau penasaran, kamu bisa coba sendiri ya. Biasanya wasabi dihidangkan di restoran sushi. Selanjutnya ada mentaiko atau yang dikenal sebagai saus mentai di Indonesia. Adalah olahan khas Jepang yang terbuat dari telur ikan polak, yaitu sejenis ikan pot yang direndam dengan cabai bubuk dan rempah-rempah berkualitas. Mentaiko memiliki rasa gurih, asam, dan sedikit pedas. Juga sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan. Mentaiko juga dikenal sebagai sebutan karashi, yang berarti telur ikan pedas. Nah, itu dia penjelasan mengenai berbagai makanan khas dari Jepang. Kamu udah pernah nyobain yang mana nih? Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Yamatane!